Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Setelah kalian menyimak video pembelajaran cerita keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, maka berikutnya silahkan kalian simak video pembelajaran tentang keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-24 dari 25 Nabi yang wajib kita ketahui dan kita imani. Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 622 sebelum tahun Hijrah. Beliau adalah seorang anak dari Maryam putra Imron yang terkenal dengan keluarganya yang soleh. Maryam dikenal sebagai seorang yang ahli ibadah yang mencurahkan segenap hidupnya untuk beribadah dan tidak menikah. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maryam mengandung tanpa suami dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam melahirkan Isa dengan selamat di bawah pohon kurma. Dalam keadaan lapar dan haus, Maryam menggoyang-goyangkan pohon kurma, lalu buahnya terjatuh dan dimakannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu disebut Baitul Laham atau Bethlehem yang berarti tempat lahir. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa memiliki sebutan yaitu Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Beliau diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu pada tahun 29 Masehi. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang pada saat itu bertempat di Palestina, dengan tujuan untuk berdakwah dan mengajarkan tentang ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nah, dalam berdakwahnya Nabi Isa alaihissalam diberi pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab Injil. Selama berdakwah, Nabi Isa alaihissalam selalu bersikap sabar, tabah dan pantang menyerah. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga diberikan berbagai macam mukjizat. Di antaranya yang pertama, Nabi Isa dapat berbicara dengan manusia ketika masih bayi. Yang kedua, Nabi Isa atas izin Allah dapat menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat. Kemudian yang ketiga, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan yang keempat, Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang yang memiliki penyakit lepra. Nomor 5, Nabi Isa juga dapat menyembuhkan orang yang bisu. Nomor 6, Nabi Isa juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nomor 7, Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari langit. Serta yang nomor 8, Nabi Isa juga dapat mengetahui makanan yang dimakan dan yang disimpan di rumahnya orang. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tanggapan Bani Israel atas dakwahnya Nabi Isa alaihissalam tidak sesuai dengan harapan Nabi Isa. Orang-orang Bani Israel selalu mendustakan, selalu menentang serta berupaya untuk mengganggu dakwahnya, hingga membuat Nabi Isa dan ibunya selalu berpindah-pindah atau banyak mengembara. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga puncak dari penolakan umatnya itu adalah ketika mereka menfitnah Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Romawi. Mereka melaporkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan memberontak ke pemerintahan yang dipimpinnya. Akhirnya Raja Romawi memerintahkan gubernur beserta pasukannya agar menangkap Nabi Isa alaihissalam, lalu menyalibnya dan kepalanya diikat dengan duri. Namun dengan kekuasaan Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Sedangkan yang disalib itu adalah sahabatnya sendiri yang berkhianat. Wajahnya seakan-akan diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam.
Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara itu sebelum diangkatnya Nabi Isa ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul sebagai penutup dari seluruh nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang ajarannya akan menyempurnakan dari ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi cerita singkat dari keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.